Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, peserta didik baru SMP Negeri 15 Surakarta yang berbahagia. Pada hari ini kami sebagai salah satu pemateri dari acara MPLS atau pengenalan lingkungan sekolah nanti akan menyampaikan 2 materi. Sebelumnya Ibu akan bertanya bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat untuk belajar walaupun itu belajar dari rumah. Ibu yakin kalian sudah rindu sekali ingin masuk sekolah, apalagi kalian ingin segera masuk ke sekolah baru di SMP Negeri 15 Surakarta. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ninit Herdian Apriliani. Ibu mengampu materi atau bidang studi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk belajar tentang budi pekerti dan tata krama yang nanti kalian akan menyaksikan paparan materi dari Ibu. Tolong diperhatikan dengan baik dan dipahami ya anak-anak. Bisa kita mulai sekarang. Apa itu budi pekerti? Ya, pernahkah kalian mendengar istilah budi pekerti? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budi pekerti terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah budi, yang berarti akal, tabiat, watak. Pekerti artinya moral, etika, akhlak, sopan, santun. Jadi budi pekerti bisa diartikan sebagai watak, moral, atau akhlak seseorang. Budi pekerti mempunyai makna yang relatif sama dengan tata krama. Tata krama dan budi pekerti sebagai suatu watak itu diperoleh sejak kecil melalui pembiasaan di dalam keluarga kalian. Misalnya di dalam keluarga kalian dibiasakan sebelum pergi kalian harus berpamitan pada orang tua. Atau kalau kalian memang akan pergi kemana, nanti sampai jam berapa, misalnya kalian itu harus pulang tidak sesuai dengan pemberitahuan tadi, kalian harus bisa mengirim misalnya kabar lewat SMS atau lewat WA atau lewat telepon ya. Kemudian bagaimana ketika kalian itu makan, ketika bagaimana ada tamu berkunjung ke rumah kalian, pasti orang tua sudah mengajarkan tentang tata krama ini. Nah, tata krama juga dan budi pekerti ini terbentuk dalam jangka waktu yang lama sejak kalian kecil. Bukan hal yang instan atau tiba-tiba saja bisa ada pada diri seseorang. Nah, jadi tidak bisa dibuat-buat karena terbentuk sedikit demi sedikit seiring dengan perkembangan proses berpikir kalian dan usia kalian. Ketika kalian kecil, mungkin kalian sudah dikenalkan tata krama, seiring berjalannya usia, kalian akan semakin memahami tentang tata krama itu. Nah, tata krama ini akan membangun karakter seseorang, dan karakter ini akan menghasilkan tingkah laku, etika, kepribadian yang baik, atau sering kita kenal dengan good attitude, disebut juga dengan akhlak mulia atau budi pekerti luhur. Problema saat ini ya yang bisa kita lihat dan bisa kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa di masyarakat khususnya banyak pelajar yang itu berperilaku kurang sopan, bisa dikatakan semau gue atau mungkin emosional, dan ini sungguh sangat memprihatinkan. Ada pelajar yang berbicara dengan gurunya saja tidak sopan, bahkan mungkin ada pelajar yang tidak mau menuruti perintah guru, atau bahkan ada yang mengejek atau menghina guru. Nah, di masa sekarang ini betapa hal tersebut sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Ya. Hal ini mengindikasikan atau menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yakni sopan santun atau tata krama, mulai terkikis oleh perubahan peradaban. Oleh karena itu, tata krama dan budi pekerti itu sangat penting. Mengapa tata krama itu penting? Tata krama adalah aturan, maka menjadi penting bagi seseorang untuk mengikuti tata krama agar dapat diterima oleh lingkungannya. Orang yang punya tata krama yang baik
berarti dia mampu menyesuaikan dengan lingkungannya. Jika seseorang ini mampu menyesuaikan dengan lingkungannya, maka dia akan bisa diterima dan akan merasa nyaman dalam segala aktivitasnya. Apa wujud tata krama, anak-anak? Tata krama itu berasal dari bahasa Jawa. Tata itu artinya aturan, krama itu berarti baik. Nah, jadi tata krama adalah tata aturan yang baik yang dilakukan manusia sesuai dengan lingkungannya. Ada 3 wujud tata krama. Yang pertama tata krama di lingkungan keluarga atau rumah, yang kedua tata krama di masyarakat, dan yang ketiga tata krama di sekolah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk belajar tentang khususnya tata krama di sekolah. Nah, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Selain memiliki peraturan yang tertuang dalam tata tertib, juga ada tata krama yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh warga sekolah, termasuk siswa. Nah, apa saja tata krama di sekolah itu? Mari kita lihat. Yang pertama, tata krama masuk sekolah. Senyum, salam, sapa, sopan santun, atau sering kita kenal dengan 5S. Ketika sampai di gerbang sekolah, misalnya kalian bersepeda, ya, tolong kalian turun dari sepeda lalu menuntun sepeda. Di situ biasanya ada Bapak Ibu guru yang sudah berdiri menyambut kedatangan kalian. Berjabat tanganlah dan sampaikan salam dan senyum kepada Bapak Ibu guru yang berdiri di dekat gerbang tersebut. Kemudian mari kita lihat tata krama memasuki kelas. Ya. Bagaimana sih memasuki kelas itu? Tentu kalau memasuki kelas itu tidak berlari-larian, bersenda gurau, tetapi ada tata kramanya. Yang pertama, kalian harus berbaris dengan rapi di depan kelas, bersalaman dengan guru yang berdiri di depan kelas, tidak gaduh, kemudian masuk kelas duduk dengan tertib. Di dalam kelas juga kalian harus melepas topi, anak-anak. Apabila kalian misalnya datang terlambat, guru dan teman-teman sudah masuk kelas terlebih dahulu, maka kalian harus mengetuk pintu dengan sopan, lalu mengucapkan salam, kemudian bersalaman dengan guru yang ada di kelas serta minta maaf atas keterlambatan kalian. Yang ketiga, tata krama di sekolah adalah juga tata krama tentang kegiatan belajar di dalam kelas. Bagaimana sikap seorang siswa di dalam kelas ketika mengikuti pelajaran? Sebaiknya tidak berbicara dengan teman, tidak tidur, tidak melamun, mendengarkan dengan hikmat, melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru, dan bila akan bertanya atau menjawab, lebih baik mengacungkan tangan terlebih dahulu. Kemudian kita juga di sekolah ada tata krama berpakaian. Berpakaian itu harus bersih, sopan, dan serasi, berseragam lengkap dan beratribut lengkap sesuai dengan tata tertib sekolah. Nah, berpakaian itu harus sesuai dengan usia, situasi, dan kondisi. Kalau kalian memang usianya adalah usia remaja, siswa SMP, berarti harus memakai pakaian yang sesuai usia. Ya, berpakaian yang sederhana, bersahaja, selayaknya seorang siswa, tidak perlu berpenampilan yang berlebihan ala selebritis atau artis. Ya. Kemudian juga wajib menjaga pakaian dan tidak coret-coret. Kemudian kita akan belajar tentang tata krama berbicara. Bagaimana di sekolah berbicara itu? Ya, menyapa dan memberi salam dengan sopan, seperti 5S tadi. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Nada bicara, tempo, dan volume diatur sesuai dengan situasi dan kondisi lawan bicara. Apabila anak-anak berbicara dalam posisi dekat dengan lawan jenis, anak-anak tidak perlu bicara dengan teriak-teriak atau berbicara dengan nada keras, volume tinggi. Nah, anak-anak juga harus lihat lawan jenis, apakah itu berbicara dengan Bapak Ibu guru atau berbicara dengan teman. Barangkali berbeda. Kalau berbicara dengan Bapak Ibu guru, tentu anak-anak harus lebih mengatur volume dan tempo ketika berbicara. Nah, pilih juga kalimat yang baik dan sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain atau lawan bicara kita. Ketika berbicara, perhatikanlah lawan bicara kita, bukan malah kalian sibuk memperhatikan tempat lain.
Ya, misalnya kalian sibuk melihat teman-teman kalian yang sedang bercanda di dalam kelas, ya, dan teman yang kalian ajak bicara itu sampai merasa tersinggung karena merasa tidak diperhatikan. Ya. Kemudian hal yang penting adalah tidak memotong pembicaraan. Apabila teman kalian sedang berbicara, dengarkanlah sampai selesai dahulu. Jangan ketika dia belum selesai berbicara, kalian memotong di tengah-tengah. Hal ini tentu akan menyinggung atau membuat lawan bicara akan lupa apa yang tadi dia bicarakan. Kemudian tidak memonopoli atau menguasai pembicaraan. Misalnya ada 3 orang yang sedang berbicara, kamu dengan 2 orang temanmu, ya. Kelihatannya bertiga, tapi yang lebih banyak berbicara itu adalah kamu, dan kamu tidak memberi kesempatan teman-temanmu yang lain untuk berbicara. Nah, ini juga merupakan hal yang kurang sopan dan tidak sesuai tata krama. Nah, kemudian kita belajar bagaimana tata krama ketika makan. Di sekolah, di rumah, dimanapun, hal ini akan berlaku. Berdoalah sebelum kamu makan, sesudah makan juga. Kemudian saat makan itu bagaimana? Tidak boleh berbicara dan tidak boleh bergurau. Karena secara kesehatan pun bergurau saat makan itu akan sangat berbahaya. Mungkin kalian bisa tiba-tiba tersedak dan sebagainya. Kemudian kalau makan itu sambil duduk. Menjaga etika ketika makan, tidak bersuara, tidak kecap kalau makan. Itu ya. Kemudian tidak makan di dalam kelas, apalagi sampai membuang sisa makanan atau bungkus makanan di dalam laci meja. Tapi buanglah di tempat sampah yang telah disediakan. Nah, yang ketujuh, bagaimana tata krama kita ketika harus meninggalkan kelas? Misalnya ketika dalam kegiatan belajar mengajar, tiba-tiba anak-anak ingin ke belakang. Mungkin anak-anak ingin ke kamar mandi, ya. Nah, di situ ada guru. Bagaimana kalian izin meninggalkan kelas, ya? Maka mintalah izin secara baik kepada guru dengan cara mengangkat tangan atau mungkin berbicara dengan mendekati Bapak Ibu guru yang sedang mengajar. Ya. Izin juga harus jelas. Misalnya kalian ingin ke kamar mandi, ya silahkan ke kamar mandi. Misalnya kalian ingin pinjam buku di kelas teman yang lain, ya silahkan, itu memang izinnya harus jelas sesuai dengan apa yang kalian sampaikan pada Bapak Ibu guru. Ketika meninggalkan kelas pun harus waktunya secukupnya, tidak perlu berlama-lama, mampir-mampir atau malah jalan-jalan keliling sekolah baru kembali ke kelas. Karena pasti guru akan mencari dan khawatir. Kalian sendiri juga akan kehilangan waktu mengikuti pelajaran. Kemudian kita akan belajar tata krama bergaul di sekolah, ya. Bagaimana kita menghormati kepala sekolah, guru, karyawan, kakak kelas dan teman-teman, ya. Berbicaralah dengan rendah hati, bergaul dengan rendah hati, tidak sombong, tidak perlu membanggakan diri. Mengucapkan terima kasih apabila menerima sesuatu atau mendapatkan pertolongan dari orang lain. Kemudian tidak berkata kasar, tidak perlu berteriak atau mengejek orang lain. Karena pasti kalian juga tidak suka kalau orang lain berkata kasar atau mengejek pada kalian, bukan? Nah, kemudian kita juga harus minta izin ketika mau meminjam barang. Jangan langsung mengambil, nanti si pemilik barang akan bingung di mana barangnya kok tiba-tiba hilang. Nah, dan kalau kalian meminjam barang, kalian akan dipercaya bahwa kalian adalah orang yang tahu sopan santun dan orang yang jujur. Karena kalau orang yang diam-diam mengambil barang sama saja dengan seperti pencuri. Kemudian dalam bergaul di sekolah, alangkah baiknya kita saling menasehati, berprasangka baik dan tidak menyebar aib teman. Nah, juga budaya antri, saling menolong atau membantu. Ketika kalian di kantin, pasti kalian juga sering antri ketika jajan, ya. Nah, ini harus dibudayakan karena ini semua adalah aturan di sekolah dimanapun juga kalian berada. Kemudian bagaimana tata krama di lapangan olahraga? Pasti kalian nanti akan belajar tidak hanya di dalam ruang kelas, tetapi kalian akan belajar di luar ruang kelas. Contohnya ketika kalian olahraga. Pasti kalian harus memakai seragam olahraga. Tidak boleh ketika berolahraga kok memakai seragam OSIS atau seragam badik.
aturannya ketika berolahraga harus memakai seragam yang sesuai aturan, yaitu seragam olahraga. Nah, tata krama di lapangan olahraga adalah ketika berbicara juga harus dijaga, tidak celometan, ya, tidak bergurau berlebihan sampai membahayakan teman, misalnya dorong-dorongan atau menjegal teman, ya. Dan juga kalian harus mematuhi perintah Bapak Ibu guru saat berolahraga. Ya. Kemudian kalian sejak SD pasti sudah sering melaksanakan kegiatan upacara bendera, bukan? Ya, di SMP nanti kalian juga akan mengikuti upacara bendera. Nah, mengikuti upacara bendera ini juga ada tata kramanya. Kenakanlah seragam dengan atribut lengkap, ya, sesuai aturan yang ditentukan oleh sekolah. Kemudian bersikaplah tenang dan hikmat dalam mengikuti setiap tahapan dalam upacara dari awal sampai akhir. Tidak bersenda gurau atau ngobrol sendiri dengan teman, yang itu nanti pasti akan mengganggu peserta upacara yang lain. Kemudian anak-anak ada juga tata krama bagaimana ketika kita itu di perpustakaan dan di laboratorium. Ya, ketika di perpustakaan, kalau perpustakaan itu misalnya menggunakan karpet atau lesehan, tentu kalian akan diminta untuk melepas sepatu. Tapi perpustakaan di SMP 15 itu memakai kursi dan meja, sehingga kalian tidak perlu duduk di bawah atau lesehan dan kalian tidak perlu melepas sepatu. Nah, ketika masuk perpustakaan, isilah daftar hadir. Kemudian selama di perpustakaan, jagalah ketenangan, tidak berisik, tidak ngobrol, tidak bergurau dengan temannya, ya, tidak tertawa cekikian, gitu ya. Dan kemudian mengambil buku yang kalian baca dan mengembalikan ke tempatnya semula, serta tidak mencoret-coret buku. Ya, di perpustakaan SMP 15 biasanya ada jadwal peminjaman buku untuk kelas 7, 8, dan 9. Harinya sudah digilir. Ketika kalian akan meminjam buku pun, kalian juga wajib menggunakan kartu peminjaman buku atau kartu anggota perpustakaan yang kalian tunjukkan pada petugas perpustakaan. Nah, sekarang kita di laboratorium. Bagaimana sih tata kramanya? Laboratorium di SMP 15 tidak hanya laboratorium IPA anak-anak, ada juga laboratorium komputer, ya. Nah, di laboratorium IPA ataupun di laboratorium komputer itu ada alat-alat yang harus kalian jaga. Maka kalian di situ harus mematuhi aturan yang ada di dalam laboratorium. Juga bekerja atau menggunakan alat secara berhati-hati dan tidak merusak alat. Ya. Kemudian ada tata krama yang lainnya lagi, yaitu anak-anak tata krama di toilet, ya. Bahkan di toilet pun kita juga harus bisa bertata krama, gitu ya. Nah, bagaimana? Ketika menggunakan toilet tentu kalian tidak bernyanyi-nyanyi atau teriak-teriak selama di toilet. Kemudian kalian juga ketika di toilet itu, kalian setelah menggunakan toilet harus mengguyur sampai bersih, jangan sampai meninggalkan bau. Karena toilet ini dipakai oleh orang banyak. Ya. Nah, bagaimanakah pertanyaannya jika pelajar itu tidak tahu tata krama? Itu ya, tentu dia akan sering melanggar tata tertib atau aturan. Kemudian yang kedua akan muncul konflik-konflik atau masalah dengan guru, karyawan, dan teman-temannya atau orang-orang di sekitarnya. Dan seorang anak atau pelajar yang tidak tahu tata krama tentu akan dinilai buruk, ya, akhlaknya oleh lingkungan sekitarnya. Ya. Mari kita lanjutkan dengan manfaat tata krama. Manfaat tata krama antara lain adalah akan dihormati atau dihargai orang lain, terjalin hubungan dengan orang lain yang baik atau harmonis. Kemudian kita juga bisa memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi bahwa kita adalah orang yang punya attitude atau sikap yang baik, ya, sehingga kita mudah menyesuaikan diri. Dan orang yang mempunyai tata krama itu juga dapat memelihara suasana yang baik dan menempatkan diri di semua situasi dan kondisi sesuai dengan lingkungannya, serta mempunyai banyak teman. Nah, pilihan ada di tangan kalian. Apakah kalian akan menjadi orang yang mempunyai tata krama atau orang yang tidak mempunyai tata krama? Di sini kalian sudah jelas tahu apa manfaatnya tata krama. Ya. Saya rasa sampai di sini dulu materi
tata krama dan budi pekerti yang Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dan bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ninit Herdian Apriliani, masih di acara MPLS SMP Negeri 15 Surakarta. Pada kesempatan yang lalu, Ibu telah memberikan materi tentang tata krama dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang belajar efektif. Ya. Belajar efektif itu tentu kalian pernah mendengar apa itu belajar efektif, ya. Belajar efektif, pentingnya memiliki sikap dan kebiasaan belajar efektif. Bagaimana sebenarnya sikap dan kebiasaan belajar efektif itu? Ya, mari kita bahas satu persatu. Belajar efektif itu adalah belajar yang menyenangkan, ya. Tentu terjadwal dengan baik, tidak asal-asalan. Kemudian kalian juga memiliki waktu belajar yang tidak membuang banyak waktu. Dikatakan efektif adalah ketika kalian bisa belajar dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama, tetapi kalian bisa mengingat atau mempelajari materi, memahami materi yang kalian pelajari dengan baik. Kemudian tentu hasil yang diperoleh itu akan maksimal atau hasil yang baik. Mengapa siswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien? Jawaban yang pertama adalah tentu siswa ini karena menginginkan kesuksesan atau keberhasilan. Dia pasti ingin belajar itu memiliki nantinya nilai yang baik, prestasi yang baik, ilmu pengetahuan yang bertambah, gitu ya. Nah, itulah keberhasilan. Dan kalau sudah berhasil, tentu akan ada yang namanya kepuasan batin. Kalau kalian sudah belajar susah-susah, tetapi tidak ada hasilnya, pasti kalian akan merasa kecewa, bukan? Tapi kalau kalian menerapkan belajar efektif ini, kalian belajar dengan konsentrasi yang bagus, dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama, dan bisa mempelajari materi, menyerap materi dengan baik, kalian akan menghasilkan nilai yang baik, tentu akan memberi kepuasan batin kepada kalian. Ya. Mengapa belajar efektif itu harus terjadwal dan menyenangkan? Ya, jangan kita membebani diri kita dengan pemikiran yang salah bahwa belajar itu adalah suatu beban yang berat, sesuatu hal yang bikin pusing, sesuatu hal yang membuat bingung. Ya, lebih enak santai-santai sambil main HP gitu, atau nonton TV atau main dengan teman-teman. Tapi ingat anak-anak, di era pandemi ini kan kalian tidak boleh bermain dengan teman-teman. Interaksi kalian dibatasi dengan HP. Dan justru pada masa-masa ini kalian harus bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bisa belajar, menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kalian. Nah, belajar itu harus terjadwal dan menyenangkan. Dalam bekerja, otak kita itu juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Apakah kondisi fisik kita itu dalam kondisi lelah, capek, sakit, atau mungkin sedang banyak hal yang harus dikerjakan, sehingga itu membuat waktu kita juga tidak ada untuk belajar. Nah, kalau kondisi fisik kita itu capek, otak kita tentu tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Jadi apa yang kalian pelajari mungkin hanya lewat begitu saja, tidak terekam di memori otak kalian. Kalau otak kita tidak bisa bekerja dengan maksimal, otomatis apa yang kita pelajari atau informasi yang kita terima, ya, entah itu informasi dari Bapak Ibu guru secara langsung atau lewat video nanti ketika belajar secara online, itu tentu tidak akan bisa terekam dengan baik, tidak bisa disimpan oleh ingatan kita. Nah, akibatnya informasi yang pernah kita terima itu tidak dapat kita pergunakan lagi saat nanti kita akan membutuhkannya. Misalnya ketika kita mau ulangan, kita tidak mencatat, ya. Kita itu hanya mendengarkan materi atau melihat saja sekali.
Nah, akhirnya kan ketika kalian mau ujian, kalian tidak bisa mempelajari lagi karena pada saat menerima materi, otak kalian sedang dalam kondisi kurang maksimal menerima materi, sehingga akan memungkinkan terjadi kelupaan. Ya. Nah, ingat anak-anak ya, biasanya banyak yang suka belajar itu kalau mau ulangan atau ujian saja. Ya, atau belajar kalau ada PR saja. Kalau besok tidak ulangan atau ujian, malas untuk apa belajar, lebih baik santai-santai aja lah, bermain dan sebagainya, ya. Ingat ya anak-anak, kalau kalian belajarnya itu dengan sistem kebut semalam, besok ada 2 ujian atau ulangan, kalian pelajari dua bidang studi atau 2 mata pelajaran dalam semalam, itu akan sangat tidak efektif. Karena apa? Otak kalian akan dipaksa bekerja sangat keras untuk mengingat dan menampung materi-materi yang kalian pelajari. Dan besok ketika ulangan atau tes, semua materi yang kalian pelajari semalam itu akan tiba-tiba hilang, seperti orang yang ngeblank, tidak ingat apa-apa, gitu ya. Karena saking banyaknya materi yang kita masukkan ke dalam otak kita. Sedangkan kapasitas otak kita itu kan terbatas. Dan otak kita juga mempunyai rasa lelah seperti kita juga. Nah, mari kita lanjutkan. Apa sih yang harus diperhatikan dalam belajar efektif itu? Ya, perhatikan dirimu. Nah, bagaimana emosimu? Emosimu atau kondisi hatimu yang suasana hati, sering kita sebut suasana hati atau mood. Kadang ada orang ngomong, aku baru bad mood. Bad mood itu artinya suasana hatiku baru buruk, baru jelek, gitu ya. Nah, ketika bad mood apa kalian mau belajar? Ketika bad mood pasti kalian tidak mau peduli hal apapun, hal di sekitar kalian. Ya, apalagi untuk memikirkan belajar, pasti tidak mau. Nah, maka dalam belajar efektif ini, yang pertama supaya belajar itu efektif, perhatikan bagaimana emosi kamu. Kalau di situ yang kamu munculkan adalah emosi positif, seperti bahagia, ya, mungkin rasa senang, ceria, nyaman, tertarik pada hal yang akan dipelajari. Nah, itu adalah suatu hal yang sangat mendukung atau hal yang sangat bagus. Kemudian juga emosi yang positif ini akan mempengaruhi kekuatan otak. Kekuatan otak kita akan maksimal dalam bekerja. Ya, ketika kalian belajar, otak kita akan mampu merekam dan mengingat materi secara maksimal, ya, secara bagus. Nah, di samping kekuatan otak itu nanti juga akan membawa keberhasilan. Jadi emosi yang positif atau mood yang baik, suasana hati yang baik akan membuat kekuatan otak kita maksimal, kemudian akan membuat keberhasilan, ya, atau kesuksesan dalam belajar. Ya, dan akhirnya akan timbul yang namanya harga diri yang tinggi karena adanya keberhasilan dan prestasi yang kamu raih. Harga diri yang tinggi itu adalah suatu kebanggaan, ya, kepuasan batin yang akan kamu rasakan ketika kamu berhasil dalam belajarmu, mendapatkan nilai sesuai yang kamu harapkan. Ya. Kemudian masih kita perhatikan dirimu juga ketika dalam belajar. Cobalah ciptakan minat dalam dirimu dengan bertanya, apa manfaat bagiku? Ya, jadi apa yang dipelajari ini ada nggak manfaatnya? Kalau kamu merasa itu tidak bermanfaat buat kamu, pasti kamu akan belajar secara serampangan saja, ya, tidak serius, gitu ya. Nah, kemudian juga kalian harus perhatikan. Nah, coba temukan gaya belajarmu. Kamu itu lebih suka belajar dengan gaya atau cara yang bagaimana? Apakah kamu suka mencoret-coret ketika bicara di telepon dengan teman, mencoret-coret di atas kertas? Apakah kamu tipe orang yang suka berbicara dengan cepat? Apakah kamu lebih suka melihat peta, gambar, atau foto daripada mendengar penjelasan? Nah, berarti gaya belajar kamu ini adalah gaya belajar secara visual. Karena kamu lebih senang mendengarkan penjelasan guru sambil memperhatikan guru, atau kamu suka belajar sambil melihat foto atau gambar atau slide yang ditayangkan oleh guru, atau kamu lebih suka belajar dengan cara
melihat video-video. Nah, ini artinya gaya belajarmu adalah gaya belajar visual atau memandang ya, secara langsung objeknya. Kemudian gaya belajar yang kedua ya. Gaya belajar yang pertama tadi adalah visual. Gaya belajar yang kedua adalah apa ya? Kalau kamu itu orangnya suka berbicara sendiri, kok bicara sendiri sih Bu? Iya, misalnya gini anak-anak, kamu akan belajar untuk ulangan. Kamu tipe orang yang suka membaca keras. Membaca keras supaya bisa didengarkan oleh dirimu sendiri. Nah, ini adalah kamu tipe orang yang suka membaca sambil dikeraskan. Nah, ini berarti kamu adalah orang yang suka berbicara keras ya. Kemudian supaya bisa didengarkan oleh telingamu dan bisa terekam oleh otak kamu. Kadang kamu juga mungkin berbicara sendiri itu kamu mungkin berlatih atau kamu menghafal dengan menutup buku, kemudian kamu berbicara sendiri untuk menghafalkan atau mereview tadi materi yang sudah kamu baca. Nah, itu berbicara sendiri. Kemudian apakah kamu itu tipe orang menyukai ceramah atau seminar daripada membaca buku? Atau apakah kamu adalah orang yang suka berbicara daripada menulis? Ya, ini adalah ciri-ciri orang dengan gaya belajar auditorial atau lebih suka dengan cara mendengarkan. Kita lanjut. Gaya belajar yang berikutnya yang harus kalian ketahui juga adalah ya, coba kamu tanya pada dirimu sendiri. Apakah kamu orang yang lebih baik ya? Berpikir itu sambil bergerak atau sambil berjalan. Kadang ada orang yang belajar itu membaca itu sambil jalan ke sana ke sini, ke ruang tamu, nanti ke meja makan, tapi dia sambil membaca dan juga sambil berpikir, sambil mengingat-ingat. Jadi dia tidak bisa duduk diam. Memang modelnya seperti itu, ada. Nah, apakah kamu orang yang mungkin lebih banyak menggerakkan anggota tubuh ketika bicara? Atau kamu adalah orang yang merasa sulit untuk duduk diam? Ini artinya kamu adalah tipe orang dengan gaya belajar kinestetik, di mana kinestetik ini lebih banyak gerak yang mengiringi ketika kamu belajar, ketika kamu bekerja atau membaca dan menghafalkan materi-materi yang sedang kamu pelajari. Ya. Kemudian perhatikan lingkungan kamu anak-anak. Dalam belajar supaya efektif, kamu harus memperhatikan lingkunganmu. Pilihlah tempat yang menurut kamu nyaman. Jangan di lingkungan yang berisik. Belajar di teras, padahal rumahnya ada di tepi jalan raya. Tentu akan sangat bising sekali, karena jalan raya itu untuk lalu lalang kendaraan bermotor. Perhatian kamu juga akan terbagi, tidak hanya ke buku yang sedang kamu pelajari, atau ke misalnya belajar dengan HP, ke gadget, tidak fokus ke gadget atau HP, tapi malah terbagi dengan yang ada di lingkunganmu, misalnya yang lewat di depan rumahmu ya. Kemudian selain memilih tempat yang menurutmu nyaman ya, yang tenang gitu ya, mungkin di kamar atau mungkin di mana ya, di halaman belakang rumah atau di tempat di rumahmu yang kamu rasa paling nyaman ya, di sanalah kamu belajar. Kemudian kalau belajar itu ada ya dengan mendengarkan musik ya. Di sini musik itu bukan lagu ya dengan lirik ya. Misalnya kalau kalian mendengarkan musik itu harus benar-benar musik saja, full musik, seperti musik instrumental ya, yang tanpa lirik ya. Kalau dengan lirik kan kalian pasti ingin menirukan lirik itu, malah kalian nanti malah nggak jadi belajar tapi nyanyi-nyanyi gitu ya. Nah, menurut penelitian gitu ya, orang yang belajar tanpa musik ya, itu biasanya sulit konsentrasi ya. Di situ denyut nadinya akan meningkat, tekanan darah meningkat, orang yang belajar tanpa musik. Kemudian gelombang otak juga semakin cepat, otot-otot menegang, sehingga biasanya akan sulit konsentrasi. Nah, menurut ahli dengan musik itu ya, itu akan membuat denyut nadi dan tekanan darah menurun, gelombang otak itu lebih slow, lebih rileks, sehingga otot-otot juga ikut rileks.
gitu ya. Nah, di sini akan membuat orang dapat konsentrasi lebih baik. Ya, tetapi mungkin juga ada orang yang suka belajar tanpa musik. Itu bagaimana? Itu juga tidak masalah. Yang penting kita benar-benar perhatikan kondisi kita dalam kondisi yang benar-benar fit, ya. Dari suasana hati kita, fisik kita, pikiran kita harus benar-benar dalam kondisi yang fresh dan baik. Nah, selanjutnya anak-anak, kamu bisa menggunakan teknik atau cara dalam belajar yang efektif, yaitu kamu bisa mencatat bebas dengan merangkum pokok pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru atau yang kamu pelajari lewat media sosial, ya. Kemudian kalian juga bisa menggunakan cara belajar kelompok. Nanti kalau sudah ada diizinkan belajar dengan sistem tatap muka, kamu bisa belajar kelompok secara langsung dengan teman-teman. Kalau mungkin masih belajar online seperti ini, kamu belajar kelompoknya akan lebih susah ya mungkin. Tetapi sebenarnya ada fasilitas Zoom meeting. Kalau kalian punya fasilitas Google, Zoom di Google gitu ya. Kemudian belajar dengan praktek, ini bagaimana ya maksudnya? Kalau belajar dengan praktek, misalnya anak-anak itu sedang belajar tentang IPA. Nah, di sini ada tumbuhan, tanaman yang dikenalkan. Alangkah baiknya kalian juga sambil melihat tanaman atau tumbuhan yang sedang kalian pelajari itu. Atau mungkin kalian sedang belajar tentang keterampilan prakarya. Ya, di SMP 15 guru prakarya kadang meminta siswa untuk belajar memasak secara berkelompok. Nah, mungkin kalau kalian disuruh memasak, kalian bisa sambil praktek. Misalnya, oh ini resep sup ayam, kalian bisa sambil praktek masak sup ayam. Nah, belajarlah juga dengan rutin setiap hari, tidak perlu lama. Belajar mungkin setiap hari rutin 1 jam gitu ya. Atau tidak sampai 1 jam juga tidak apa-apa. Kemudian pahami apa yang kamu pelajari, bukan hanya menghafal saja. Ya. Nah, ini tadi ya, carilah sumber belajar yang lain juga, ya, dari internet, dari buku-buku lain yang menunjang, majalah, koran, gitu ya. Kemudian pergi ke perpustakaan juga, apabila memang diperlukan. Nah, hal lain lagi yang perlu kamu perhatikan adalah pengaturan jadwal belajar efektif. Perhatikan waktumu. Bagaimana sih kamu menghabiskan waktu kamu? Ya. Waktu kamu habiskan itu dalam sehari untuk apa saja? Kegiatan-kegiatanmu apa saja? Misalnya bermain, belajar, tidur, olahraga, ya. Itu harus kamu jadwalkan dengan baik. Dan kapan kamu dapat belajar dengan baik? Pilihlah waktu. Ya, aturlah waktu. Buatlah jadwal. Jadwal belajar dan kegiatan-kegiatan yang lain sehingga tidak saling bertumbukan. Misalnya kamu memang jadwalkan belajarmu pada sore atau malam hari atau pagi hari, ya tepatilah, ya tidak pada sore hari malah kamu asik bermain atau melakukan kegiatan lain, nonton TV. Nah, ini kamu harus perhatikan supaya kamu juga dapat hasil yang maksimal. Nah, rencanakan jadwal belajar yang efektif. Berilah waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan kegiatan hiburan. Ini seperti yang Ibu katakan tadi. Ya, waktumu itu untuk apa saja sih dalam sehari? Kamu jadwalkan. Kapan kamu tidur, makan, ya? Kapan kamu butuh hiburan? Itu juga harus kamu perhatikan, kamu jadwalkan. Tentu utamakan mengerjakan tugas-tugas dulu. Kemudian luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang materi sebelum pelajaran dimulai. Misalnya kalau bisa diskusi dengan kakak atau mungkin ada saudara yang bisa diajak diskusi tentang materi, silahkan. Nah, atur waktu untuk mengulang materi pelajaran setelah kalian belajar di kelas. Ya, karena kemungkinan terbesar dalam 24 jam itu apabila tidak kamu review atau tidak kamu ulang akan terjadi kelupaan. Ya. Jadwalkan waktu setiap sesi belajar, misalnya kalian mau belajar 2 materi, IPS sama matematika misalnya. Belajar IPS berapa menit jadwalkan? Mungkin sekitar 40 menit sampai 50 menit. Nanti di jeda kalian melakukan mungkin kalian makan dulu, kegiatan makan, ya, atau kalian mungkin santai sebentar. Kemudian nanti belajar lagi materi yang kedua yaitu matematika.
kurang lebih 40 sampai 50 menit. Ya, seperti yang tadi saya katakan, sekali lagi pilih tempat yang nyaman yang tidak mengganggu konsentrasi belajar. Rencanakan juga deadline atau batas waktu supaya kamu disiplin dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugas. Ya, jadwalkan belajarmu sebanyak mungkin pada pagi, siang, atau sore hari, terserah kamu. Ya. Kemudian ada jadwalkan review atau mengulang bahan pelajaran. Selain setiap hari juga mengulang bahan pelajaran dalam waktu 1 minggu atau belajar mingguan, mengulang bahan pelajaran mingguan. Sekian anak-anak dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi belajar efektif ini dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat kalian laksanakan dalam belajar sehari-hari di rumah maupun nanti ketika sudah di sekolah. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.